Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam olahraga. Perkenalkan, saya Muhammad Dava Daniswara, NIM 197210096 dari Fakultas Sekolah Bisnis Manajemen, mata kuliah olahraga. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana olahraga itu seharusnya dilakukan. Bagaimana persiapan yang harus dilakukan sebelum adanya olahraga itu sendiri. Yang pertama tentunya kita mempersiapkan pakaian. Pakaian yang baik saat olahraga itu sesuai dengan apa cabang olahraganya. Digigit nih. Kemudian pakaian yang baik itu tidak terlalu ketat dan tidak terlalu longgar dan dapat menyerap keringat dengan baik sehingga menghambat pertumbuhan bakteri. Kemudian juga ada pemilihan sepatu. Sepatu dalam setiap cabang olahraga pastinya berbeda. Sepatu antara sepatu sepak bola dengan sepatu futsal ataupun dengan sepatu badminton ataupun dengan sepatu lari. Itu semuanya berbeda. Sehingga ketika kita mau olahraga apapun itu kita harus bisa menyesuaikan. Kita mau olahraga apa sehingga kita memakai sepatu apa, karena memang struktur dalam sepatunya itu dibuat berbeda, bantalannya berbeda dan fungsinya juga berbeda. Setelah memilih pakaian dan sepatu yang tepat, kita saatnya untuk melakukan yang namanya pemanasan. Pemanasan perlu dilakukan agar otot-otot kita teregangkan terlebih dahulu sebelum melakukan olahraga, supaya ototnya tidak kaget dan supaya kita siap untuk menerima beban berat yang akan dilaksanakan ketika olahraga. Nah, setelah olahraga juga jangan lupa untuk melakukan pendinginan, karena untuk merilekskan otot-otot sehingga otot-otot tidak tegang saat setelah berolahraga. Dalam olahraga kita juga mengenal teknik bernafas. Teknik bernafas itu ada beberapa. Misal ketika kita lari, kita harus bernafas dengan rileks dan teratur. Kita tidak perlu kita menahan nafas. Kemudian kita bisa sambil mengobrol santai jika kita olahraga bersama. Kemudian ketika intensitas rendah ke sedang, kita bisa bernafas melalui hidung. Namun ketika intensitasnya tinggi, kita bisa bernafas melalui hidung dan mulut sehingga besar, inspirasinya besar. Kemudian kita berlari, karena saya dulu juga pernah berpengalaman dalam maraton ya. Ada teknik bernafas yaitu 4 langkah mengambil nafas dan 4 langkah membuang nafas, sehingga dengan begitu akan tercipta keteraturan dalam teknik bernafas. Di balik itu semua, saat kita berolahraga, tentunya kita harus yang namanya terhidrasi, karena apapun yang terjadi, tubuh kita memerlukan cairan untuk memproses dan untuk melakukan sebuah gerak. Nah, sebelum kita berolahraga, hendaknya kita meminum lebih kurang 500 ml cairan 2 jam sebelum aktivitas, ya, sehingga kita dapat terhidrasi secara optimal. Nah, sehingga ketika kita minum 2 jam sebelum olahraga, kita mempunyai waktu yang cukup untuk membuang air. Saat berolahraga, kita bisa minum setiap 10-30 menit sekali. Kita bisa minum air mineral biasa, kita bisa minum air dingin, sport drink, or buah-buahan. Setelah berolahraga, kehilangan 1 pound dari berat tubuh atau sekitar 0,45 kilo, itu kita harus mengganti sebanyak 500 ml cairan, sehingga dengan begitu kita dapat menggantikan cairan tubuh yang hilang seperti dalam iklan Pocari Sweat. Ion menggantikan cairan tubuh yang hilang. Dan yang terakhir, minumlah sebelum merasakan haus, karena dengan begitu kita akan terhidrasi dengan baik. Kemudian di sini saya akan bahas tentang olahraga ini sendiri, apa yang kemudian harus dilatih dalam olahraga. Ada 4 aspek yang perlu dilatih dalam olahraga, yaitu aspek fisik, teknik, taktik, dan mental. Latihan fisik itu ada 3 aspek lagi, yaitu sistematis, berulang, dan overload. Sistematis, olahraga dilakukan secara teratur, berencana, terpola, dan berkesinambungan, sehingga membentuk sebuah sistem yang teratur. Berulang,
Olahraga dilakukan secara berulang kali sehingga menciptakan dari yang awalnya sukar menjadi mudah dan melakukan olahraga yang efisien. Dan kemudian juga untuk overload, untuk menambah beban dari hari sebelumnya sehingga ada progres. Ketika sebelumnya hanya dapat mengangkat 20 kilo, minggu depan dapat mengangkat 30 kilo dan seterusnya. Kemudian latihan taktik. Latihan taktik di sini cenderung ke dalam olahraga yang seperti sepak bola, bola basket, tinju, dan lain sebagainya. Di dalam taktik ini terdapat dua bagian lagi, yaitu taktik itu sendiri dan strategi. Taktik itu adalah sebuah rencana oleh tim dalam jangka pendek sehingga dalam satu pertandingan itu sendiri. Namun strategi itu adalah sebuah rencana jangka panjang. Jadi dalam satu musim atau satu periode, bahkan lebih dari satu periode. Kemudian dalam olahraga kita juga mengenal latihan teknik. Latihan teknik yang baik itu merupakan sebuah efisiensi yang tinggi. Kemudian kita mengenal teknik seperti teknik dasar, seperti dalam permainan sepak bola, seperti passing, shooting, kontrol, dan dribbling. Nah, ketika kita berbicara tentang skill, kita dapat berlatih dengan latihan berulang, gerakan rileks, tingkat tinggi, dan konsisten. Kemudian yang terakhir adalah latihan mental. Mental di sini adalah kondisi psikologis terhadap olahragawan. Bagaimana olahragawan dapat menghadapi sebuah cabang olahraga dengan percaya diri dan sehat mentalnya. Yang pertama pasti kepercayaan diri. Olahragawan harus percaya diri, namun jangan sampai over PD. Sehingga dengan percaya diri kita dapat melangkah dengan maju dan percaya diri untuk menghadapi olahraga itu sendiri. Kemudian juga kerjasama antar tim, karena dibutuhkan kerjasama dalam melakukan sebuah olahraga, apalagi olahraga tim. Konsentrasi, karena kita harus konsentrasi dalam melakukan olahraga apapun itu. Disiplin, karena kunci dari sebuah kesuksesan adalah disiplin. Semangat, dengan semangat kita bisa mengkobarkan api dan membentuk banyak sekali prototipe dalam olahraga itu sendiri. Sportif, karena kita harus bermain sportif saat olahraga. Fair play dan respect terhadap siapapun itu dan rekan olahraga. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Dafwadani Suara, NIM 197210096, Fakultas Sekolah Bisnis Manajemen. Terima kasih dan sampai jumpa.